Secara umum ini daerah yang diarsir ini daerah di dalam lingkaran, tetapi ada bagian yang hilang begitu ya. Jadi ini sebenarnya dasarnya adalah luas lingkaran. Lalu yang hilang ini adalah segitiga sama kaki siku-siku. Tapi ada dua. Nah kalau ini digabung, ini hasilnya atas dan bawah ini adalah persegi. Persegi yang panjang sisinya sama dengan ini jari-jarinya ini kan sama jari-jari. Sekarang kita akan bahas yang kelas 8 yaitu persiapan penilaian akhir tahun matematika. Ini juga diambil dari buku penunjang pembelajaran progresif atau kita sebut LKS saja ya, LKS Progresif Matematika yang dipakai di SMP Negeri 1 Tambak Siring atau SPINSA. Mari kita mulai dari soal nomor 1. Fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan 3x minus 12. Nilai f minus 4 adalah, nah ini perhatikan fx sekian gitu ya. Jadi nanti kalau ini x, di sini x. Kalau ini diganti dengan minus 4, maka ini kita ganti juga dengan minus 4. Atau bahasa ininya umumnya kita bilang masukkan saja x dengan minus 4. Kita tulis lagi f minus 4 sama dengan 3 gitu ya. X-nya kita ganti dengan minus 4, tapi kita kurung saja dulu. Karena untuk mengalihkan dengan bilangan negatif biar nggak rancu kita kurung. Ikuti lagi ini minus 12, ini minus 12 begitu ya. Nah sekarang hitung 3 kali minus 4 itu adalah minus 12 lagi. Nah ini hasilnya adalah minus 24. Begitu, sangat gampang. Jadi kalau disuruh menghitung nilai fungsi tinggal masukkan saja nilai yang diinginkan ke variabelnya lalu dihitung gitu ya. Soal kedua, grafik garis dengan persamaan Y sama dengan 4X minus 40 memotong sumbu X di titik. Nah, memotong sumbu X ini artinya Y-nya sama dengan 0. Karena Y-nya sama dengan 0, kita tulis aja di situ Y-nya kita ganti dengan 0 sama dengan begitu ya 4X minus 40. Kemudian kita pindahkan 40 sama dengan 4x ini minus 40 ini pindah ke sana jadi positif ya. Atau x sama dengan 40 per 4 ini sama dengan 10. Jadi titik itu x-nya 10, maka 10, y-nya 0, 10,0 begitu. Ya, mungkin ada yang bingung kenapa sih memotong sumbu x y sama dengan 0 kalau kita gambar seperti ini ya. Ini kan sumbu y, ini sumbu x. Kalau memotong sumbu x misalkan di titik ini, nah ini y-nya 0 kan, y-nya kan ini titik 0 gitu ya. Baik berlaku buat si y maupun si x gitu ya. Kalau sepanjang sumbu x ini ya y-nya 0 semua, tidak ke atas, tidak ke bawah. Nanti kalau di sepanjang sumbu y ini x-nya yang 0 ya. Ya, sepanjang sumbu y ini x-nya kan tidak ke kiri, tidak ke kanan, maka dia x-nya 0 gitu ya. Seperti itu penjelasannya kenapa kalau memotong sumbu y x-nya sama dengan 0 atau memotong sumbu x y-nya sama dengan 0. Soal ketiga, gradien dari garis dengan persamaan sekian adalah, nah jangan lupa untuk mudahnya menentukan gradien maka kita lihat bentuk yang seperti ini, y sama dengan mx tambah c gitu ya. Jadi kalau sudah seperti ini m-nya sama dengan ya ini di depan x gitu ya, atau koefisien x gitu ya, koefisien dari x gitu. Sudah, atau nanti kalau di sini misalkan ada angka, di sini ada angka, maka m sama dengan koefnya si x per koefisiennya y gitu ya. Oleh karena itu kita tulis ulang ini. Kita tulis dulu 2x minus y minus 35 sama dengan 0. Y-nya kita biarin minus y sama dengan gitu. Yang lainnya kita pindahin ke kanan. 2x pindah menjadi minus 2x. Minus 35 menjadi positif 35 begitu ya. Ya ini sudah seperti itu. Jadi kita terapkan yang ini. Jadi m sama dengan koefisien x yaitu minus 2 dibagi dengan koefisiennya y. Min y itu artinya minus 1 ya, minus 1. Sehingga hasilnya adalah minus 2 bagi minus 1 itu 2. Kalau minus dibagi minus hasilnya positif, sama kayak kali ya. Nah ini hasilnya. Berikutnya soal keempat,
Persamaan garis yang melalui titik 4,10 dengan gradien 2 adalah. Nah, rumus umum persamaan garis yang melalui suatu titik dan gradien diketahui itu adalah Y sama dengan M kali X kurang X1 tambah Y1 begitu ya. Ini adalah M-nya. Lalu ini adalah yang di depan tentu saja namanya X1, yang di belakang ini adalah Y1-nya ya. Oleh karena itu tinggal masukkan saja. Jadi ini persamaannya adalah Y sama dengan 2 kurung X-nya tetap gitu ya, kurang X1-nya adalah 4 tambah Y1-nya adalah 10. Jadi Y sama dengan ini kalikan ke sini gitu ya, 2X, lalu dikalikan juga ke sini. Kalau dikurung itu artinya semuanya kalikan gitu ya. Minus 8 tambah 10. 2X minus 8 tambah 10 ya itu positif 2 gitu ya. Ya, jawabannya ini. Mudah kan? Soal kelima. Bima adalah salah satu pemain sepak bola di klub bola daerahnya. Untuk memulai latihan, pelatih meminta Bima untuk lari mengelilingi lingkaran tengah lapangan sepak bola tempat ia berlatih. Lingkaran tengah lapangan sepak bola berdiameter 8 meter. Jika Bima diminta untuk berlari sebanyak 5 putaran, maka jarak berlari Bima adalah, anggaplah jaraknya itu adalah biasanya jarak itu S ya. S itu ya udah jelas di sini karena dia keliling, maka dia berhubungan dengan kelilingnya lingkaran. Biasanya jarak yang ditempuh itu adalah N kali kelilingnya. Keliling gitu ya. N-nya itu ya banyak kali putaran ya. Sama dengan N kali Pi kali D seperti itu. N-nya adalah 5. Pi-nya ini kita gunakan saja 3,14 gitu ya. Lalu D-nya ini adalah 8 meter. 8. Ya, untuk mengalikan seperti ini kalikan dulu 5 dengan 8 itu hasilnya adalah 40. Lalu dikalikan dengan 3,14. Ya, kemudian ini ada 0, ini ada koma, maka 0-nya hilang, komanya geser ke kanan. Ini jadinya 4 kali 31,4 begitu. 4 kali 31, 4 kali 31 itu kan berapa? 124 ditambah 4 kali 0,4 itu 4 kali 4 16, 0,4 ya berarti 1,6 gitu ya. Ya ini jadinya 125,6 meter. Yang ini jawabannya ya. Soal ke-6, perhatikan gambar berikut. Jika jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 cm, maka panjang busur AB adalah panjang busur AB itu maksudnya yang ini. Nah, ini. Nah, busur itu adalah bagian dari keliling. Karena dia bagian dari keliling, maka dia dihitung berdasarkan kelilingnya. Lalu gimana caranya? Ya bandingkan saja ini sudut busurnya terhadap sudut seluruhnya. Kan sudut seluruhnya itu adalah 360 derajat ya. Sehingga jadinya adalah panjang busur sama dengan alfa per 360 derajat kali keliling. Seperti itu. Kita tulis alfanya adalah 120 derajat per 360 derajat kali kelilingnya itu adalah 2 PR. 2 Pi-nya itu adalah 22 per 7 gitu ya. Karena ini jari-jarinya 7 kali R-nya adalah 7. Nah, ya sudah kita sederhanakan. Ini kan hilang. 12 bagi 36 itu adalah sepertiga. Sepertiga kali ini dicoret. 2 kali 22 itu adalah 44. Itu artinya sama saja dengan 44 dibagi 3. Gimana caranya? Ya 4 dibagi 3 itu dapat 1. Tapi sisa lagi 1 gitu kan ya. Sekarang ini 1/4 dibagi 3 alias 14 bagi 3 itu dapatnya adalah 4. Tapi masih nyisanya 2. 2 bagi 3 ya ini 2/3 begitu ya. CM. Nah ini jawabannya. Soal ke-7, perhatikan gambar berikut. ABCD adalah persegi. Nah, katanya persegi ya. Persegi panjang sisinya 50. Berarti ini adalah 50 panjangnya, ini 50. Maka lingkaran ini sudah jelas, lingkaran ini apa namanya?
Diameternya juga berarti 50, berarti jari-jarinya adalah 25 begitu ya. Jari-jarinya 25 itu. Ya. Di dalamnya terdapat sebuah lingkaran. Luas daerah yang diarsir. Nah, perhatikan luas daerah yang diarsir. Secara umum ini daerah yang diarsir ini daerah di dalam lingkaran, tetapi ada bagian yang hilang gitu ya. Jadi ini sebenarnya dasarnya adalah luas lingkaran. Lalu yang hilang ini adalah segitiga sama kaki siku-siku. Tapi ada dua. Nah, kalau ini digabung, ini hasilnya atas dan bawah ini adalah persegi. Persegi yang panjang sisinya sama dengan ini, jari-jarinya ini kan sama jari-jari. Berarti 25 juga gitu ya. Sehingga jadi luas daerah yang diarsir, luas arsir begitu ya, sama dengan luas lingkaran dikurangi luas persegi. Nah, begitu aja tulisnya biar nggak pusing. Luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Luas perseginya, karena perseginya ini jadinya sisinya adalah r, maka ini juga jadi r kuadrat begitu ya. Ini adalah 3,14 kali 25 kuadrat dikurangi 25 kuadrat. Ya, 3,14 kali 25 kuadrat itu kalau kalian hitung dengan baik, itu hasilnya adalah 1962,5 dikurangi 25 kuadrat 625. Sehingga hasilnya nanti adalah 1337,5 cm persegi begitu. Berikutnya nomor 8. Dalam kantong terdapat 5 bola berwarna merah diberi nomor 1 sampai 5. 4 bola berwarna kuning diberi nomor 6 sampai 9 dan 3 bola berwarna hijau diberi nomor 10 sampai 12. Nah, dari informasi segitu saja kita tulis dulu bahwa yang berwarna merah itu adalah nomornya 1 sampai 5. 1 2 3 4 5 begitu ya. Kemudian yang berwarna kuning itu 6 sampai 9, 6, 7, 8, 9. Lalu berwarna hijau 10, 11, 12. Nah, ini udah jelas nih jumlahnya awalnya adalah 12 ya. 12. Lalu ada informasi berikutnya. Nah, kemudian sebuah bola diambil secara acak. Muncul bola hijau bernomor ganjil dan tidak dikembalikan. Yang muncul katanya bola hijau bernomor ganjil. Hijau yang ganjil ya cuma ini. Nah, 12 ini. Diambil lagi sebuah bola secara acak. Muncul bola kuning bernomor prima dan tidak dikembalikan. Yang kuning yang prima 6, 7, 8, 9. Yang prima yang mana? Iya, yang prima yang 7 ya. 9 tidak prima karena 9 itu bisa dibagi 3. Kalau 7 cuma bisa dibagi 7 dan 1 gitu, itu bilangan prima artinya. Nah, karena ini sudah diambil 2 dari 12, ini sisanya adalah 10. Sekarang apa yang ditanya? Sekarang jika diambil lagi sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola bernomor prima. Nah, sekarang primanya ditanya. Itu kejadiannya berarti ya. Kejadiannya adalah prima. Ini apa saja yang prima? Yang selain yang tadi sudah diambil tuh loh ya. Prima adalah 2, 3, 5. Wah, tinggal itu aja nih. 2, 3, 5. Ini 7-nya udah hilang. Ya udah tinggal 3 itu aja. Berarti peluang sama dengan NX per NS. NX itu adalah jumlah ini yang ditanyakan, ini adalah 3 begitu ya. Lalu NS itu jumlah bola sekarang jadi 10 ya. 3/10. Ya, yang ini jawabannya. Nomor 9. 3 mata uang dilempar sekaligus sebanyak 80 kali. Frekuensi harapan muncul 2 sisi angka adalah. Nah, frekuensi harapan itu kita tulis saja FH gitu ya. Ini sama dengan N kali peluang. Peluangnya kejadian itu. N itu adalah banyaknya ini adalah N-nya. Lalu peluangnya yang kita hitung dulu gitu ya. Kita perhatikan baik-baik 3 mata uang. 3 mata uang, dari informasi ini saja kita sudah tahu bahwa NS-nya ini adalah 8. Jangan lupa kalau 1 mata uang itu NS-nya 2, 2 mata uang NS-nya 4 gitu ya, 3 mata uang NS-nya 8. Kalau dadu, 1 dadu itu 6, 2 dadu 3, 6 begitu. Ya, jangan lupa kalau kartu itu NS-nya sebanyak kartu.
kartu remi. Kartu remi dikurangi joker ya. Itu adalah 52. Itu NS-nya atau ukuran ruang sampel atau banyaknya titik sampel begitu ya. Kita kembali ke sini. Jadi ini 3 mata uang, NS-nya adalah 8, pasti itu ya. Lalu dilempar sekaligus. Sekarang ditanya muncul 2 sisi angka. Yang diminta 2 sisi angka, dengan kata lain 2 sisi angka, satunya gambar begitu ya. Yang memuat 2 sisi angka itu kan yang begini, angka, gambar, karena uangnya ada 3 ya. Atau angka, gambar, angka. Satu lagi adalah gambar, angka. Ya, cuma ada 3 ya. 3, maka peluangnya sama dengan NX gitu ya. Jadi ini jumlahnya 3, 1 2 3 gitu. 1 2 3. 3 dibagi ruang sampel ini 8, sehingga peluangnya adalah 3 bagi 8. Oleh karena itu frekuensi harapannya sama dengan N-nya adalah 80 kali peluangnya adalah 3 dibagi per 8 gitu ya. Ini hasilnya adalah 30. Nah, yang itu. Soal ke-10. 2 buah dadu dilempar undi bersama-sama sebanyak 1 kali. Nah, ini 2 dadu. Ya, 2 dadu. Dari kata-kata 2 buah dadu dilempar 1 kali ini saja kita sudah tahu bahwa NS-nya adalah tadi berapa? Bilang 36 ya, 36. Peluang munculnya mata dadu 3 pada dadu pertama atau 2 pada dadu kedua. Gitu ya. 3 mata dadu pertama berarti mata dadu keduanya boleh bebas gitu ya. Berarti ada kemungkinannya adalah 31, 32, 33, 34, 35, 36. Maksudnya ini adalah mata dadu pertama, ini keduanya, ini pertama, ini keduanya, ini pertama, keduanya gitu ya. Karena ini diminta adalah 3 mata dadu 3 pada dadu pertama. Itu aja gitu. Jadi dadu keduanya terserah, berarti kan ada 6 ya. 31, 32, 33, 34, 35, 36 gitu ya. Lalu atau itu berarti boleh juga 2 pada dadu kedua. Nih dadu keduanya di sini 2. Berarti di depannya boleh bebas. Dadu pertamanya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga gitu ya. Tapi perhatikan ini ada yang sama. Ada yang sama. Karena ada yang sama kita coret 1. Ya nggak boleh dihitungnya cuma 1 ini harusnya gitu ya. Sehingga totalnya ini adalah di atas adalah 6, di bawah adalah 6 kurang 1 jadi 5. Totalnya ini adalah NX-nya adalah 11. Sehingga peluangnya sama dengan NX dibagi NS sama dengan 11 per 36 nih 36 ya. 11 per 36. Ya, hasilnya C. Oke, sangat mudah ya. Selamat belajar, semangat ulangan, semoga hasilnya bagus.